Bagaimana hukum mengungkapkan rasa cinta sayang kepada wanita yang bukan mahram? Nah, wallah jamaah, ini terjadi. Artinya siapa yang tidak pernah jatuh cinta? Islam tidak mengejar para pecinta dan memenjarakannya, tidak. Tapi Islam membuat taman indah buat orang-orang yang ingin cinta dan mengasihi. Ketika kau cinta sama fulana, nggak apa-apa kau katakan kepada dia, aku suka sama kau, aku ingin melamar dirimu. Betul. Aku kepingin ke rumahmu. Kalau boleh aku tahu di mana rumah. Kau datang. Itu kalau ingin mengungkapkan cinta kepada mereka. Tapi kalau mengungkapkan cinta sekedar untuk apa istilahnya? PDKT, untuk mulai pacaran sama dia, tentunya dalam Islam itu aturan-aturan yang nggak boleh. Tapi kalau kau ingin menikahi dia, fadhil. Kau ungkapkan cintamu, kau datang kepada orang tuanya. Kalau sang orang tua menerimamu, alhamdulillah. Ketika orang tuanya menerimamu, alhamdulillah. Kalau tidak diterima oleh orang tuanya, dan ingat para lelaki, kalau melamar wanita, jawabannya itu dua, diterima atau ditolak. Kalau orang tuanya mengatakan maaf anaknya masih kecil, berarti antum ditolak. Nggak perlu antum ngomong saya siap tunggu. Malu-maluin jemaah. Betul. Kalau antum diterima, orang tua akan mengatakan apa siap menunggu mas. Itu diterima. Tapi kalau ngomong maaf anaknya masih mau sekolah, antum ditolak. Sudah pulang aja antum. Terkadang susah move on. Itu perempuan setiap lewat, ya Allah Ustaz, nggak tahan Ustaz. Ya jangan berdiri di situ. Ini kadang-kala orang, masya Allah jemaah, dia yang cari penyakit jemaah. Ustaz, ana seorang mahasiswa yang akhir-akhir ini ana terfitnah dengan seorang akhwat. Ini bahaya jemaah. Tuh lihat, subhanallah jemaah ya. Ada seorang penyair yang mengatakan, menggambarkan bagaimana fitnahnya wanita. Dia mengatakan, innal uyuna allati fi tarfiha hawaran atau hawarun. Innal uyuna allati fi tarfiha hawarun qatalnana falam yuhyina qatlana yasra'na dha lubbin hatta la haraka lahu wa hunna ad'afu khalqillahi insan. Berkaitan dengan lemahnya wanita. Sesungguhnya perempuan-perempuan yang matanya hitam, yang putihnya putih, itu bisa membuat lelaki-lelaki yang gagah perkasa bisa pingsan-pingsan. Kalau sudah melihat perempuan-perempuan, orang yang cerdas bisa hilang akalnya, padahal mereka adalah makhluk Allah yang paling lemah. Betul. Maka di sini kalau dikatakan terfitnah dengan seorang akhwat yang juga aktivis dakwah di kampus, dan ana rasakan hal ini membuat hati ini tidak tentram dalam beribadah. Dengarin dulu jemaah. Nah, bagaimana solusinya Ustaz? Saya mau nikah tapi masih kuliah dan tidak ada restu dari orang tua. Solusinya berpuasa. Orang yang tidak mampu menikah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda yang mampu menikah, nikah. Yang mampu menikah, mampu. Yang enggak mampu, puasa solusi. Sekarang udah puasa Ustaz, tapi tetap gejolak hati tak berhenti. Maka kau harus menundukkan pandangan kalau ada si dia. Kalau enggak tekan. Kalau enggak tahan, kau keluar dari sana. Kau cari tempat lain. Karena jamaah, antum tahu,
Kenapa kijang, antum tahu kijang, kok bisa ditangkap oleh harimau? Kenapa? Atau oleh anjing yang pandai berburu? Padahal larinya kijang itu nggak sebanding dengan larinya itu anjing. Antum kenapa? Karena harimaunya fokus, terus kijang tidak fokus, gagal fokus kijang. Hampir betul pertanyaan jawabannya jamaah. Nah, kasih fokus. Nah, ini nih. Karena kijangnya noleh, itu nggak fokusnya kijang itu noleh. Antum kalau noleh sama tuh perempuan kena fitnah. Tapi kalau antum jalan lurus dipanggil mas, mas. Antum insya Allah aman. Jadi untuk menjaga hati dari fitnah, jangan noleh. Jangan noleh. Jangan. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, saya adalah seorang lelaki. Banyak yang menginginkan saya. Nah, tenang jemaah. Kadang-kala ada yang baper. Dan terus terang, kita tuh kadang-kala bukan baper ya, GR. Apa GR? Apa? Gede rumongso. Iya, merasa banyak yang ngantri. Perempuan-perempuan tuh kirim proposal kan untuk melamar dia umpamanya. Ini lelaki mungkin karena kesolehan dia, mungkin karena ketampanan dia, mungkin karena fulusnya dia. Apakah saya memilih yang cantik tetapi masih malas ibadah, atau saya memilih yang sangat beriman tetapi wajahnya tidak terlalu memikat hati saya? Jangan, kalau bicara wajah, pelajaran sudah sampaikan. Kecantikan itu tidak bertahan lama. Antum kalau menikah karena kecantikan dia, insya Allah setahun kecantikannya hilang. Karena apa? Karena sudah terbiasa untuk melihat. Kalau dulu di kuliah dia gadis yang paling cantik, ketika udah jadi istrimu, engkau pandang-pandang ternyata biasa-biasa aja. Tuh perempuan yang nggak jadi istrimu, kau lihat, ya Allah, ternyata lebih cantik dia. Itu terjadi. Oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kriteria. Fadfar bidzati din taribat. Kau kalau ingin hidup berbahagia, carilah yang agamanya baik. Selamat. Ustaz, wajahnya tidak memikat saya, tapi imannya membuat hati tergoda, bismillah. Tapi kau perlu musyawarah dan istikharah. Karena terkadang kalau tadi yang cantik ternyata belum ahli ibadah Ustaz, karena ilmunya kurang, tapi dia ini penurut Ustaz. Orangnya ini Masya Allah, sejatinya dia itu disuruh apa saja, kalau sudah tahu ilmunya dia laksanakan. Berarti dia punya tipikal wanita yang Masya Allah, yang bisa kau pilih dia. Barakallahu.